Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bitullab wa talibat. Pada pelajaran kita kali ini, dan pelajaran kita kali ini adalah tentang adab buang hajat, adab qada al-hajah. Ikhwani at-tullab wa akhwati at-talibat, sebagaimana yang telah kita tahu, al-Islam dinun nadhafa wa taharah. Agama Islam adalah agama kebersihan dan agama yang mengajarkan tentang kesucian, di mana agama Islam memerintahkan dan menganjurkan seorang muslim agar dia selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesucian, dan juga menjaga kesucian dirinya dengan cara menjaga wudunya. Dan juga Islam mengajarkan agar seseorang selalu menjaga penampilannya dalam keadaan yang terbaik, dan juga menganjurkan agar memakai wangian apabila pergi ke masjid dan menjauhi aroma yang dapat mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Dan ini semua adalah perkara yang dianjurkan dan disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Oleh karena itu, agama Islam tidak mengabaikan perkara yang akan kita bahas, yaitu adab buang hajat, adab qada al-hajah. Karena sesungguhnya Nabi kita telah menjelaskan bagaimana adab-adab ketika buang hajat. Ini adalah adab-adab ketika buang hajat, adab qada al-hajah. Inda dukhulil khala awil hammam aqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ketika kita akan masuk kamar mandi atau WC, maka kita membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, yang artinya bismillah Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu, minal khubthi, dari gangguan jin yang laki-laki, wal khaba'ith, maupun gangguan jin yang perempuan. Jadi ketika kita akan masuk kamar mandi atau WC, kita berdoa dengan doa ini sehingga Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita dari gangguan jin. Jadi di sini kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan jin. Kemudian adab yang berikutnya adalah ad-dukhul ilal khala awil hammam yakunu birrijl al-yusra. Ketika kita akan masuk ke kamar mandi atau WC, maka kita mendahulukan kaki yang kiri. Kita mendahulukan kaki yang kiri apabila kita akan masuk ke kamar mandi atau WC. Jadi sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian kita dahulukan kaki yang kiri. Kemudian adab yang berikutnya adalah adamut takallum inda qada'il hajah, tidak berbicara ketika buang hajat, tidak berbicara kepada orang yang ada di luar kamar mandi, ataupun berbicara melalui telepon genggam, melalui HP, ataupun yang semisalnya. Karena perbuatan ini, yaitu berbicara saat buang hajat, adalah perbuatan yang makruh dan dibenci, dan Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita agar kita tidak berbicara saat buang hajat. Jadi di sini kita telah mengetahui 3 adab-adab buang hajat. Yang pertama, apabila kita akan masuk kamar mandi, kita mengucapkan doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian kita mendahulukan kaki kiri kita, dan juga apabila kita sedang buang hajat, kita tidak berbicara kepada orang lain. Kemudian adab yang berikutnya ba'da qada'il hajah, setelah kita menunaikan hajat, adalah tanzif makhrajil baul wal gha'id bil yadil yusra, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan tangan kiri. Bisa dengan bilma, bisa dengan air, au bimindil, atau dengan tisu, atau bihajar, atau dengan batu. Yang pertama adalah dengan istinja, yaitu dengan air. Apabila tidak mendapati air, maka bisa dengan tisu atau dengan batu, dengan cara istijmar. Dan tidaklah sekali-kali dia menggunakan tangan kanan ketika membersihkan kotoran, dikarenakan dia akan menggunakannya ketika makan, ketika minum,
ketika berjabat tangan dengan seseorang dan juga merupakan keistimewaan dan penghormatan untuk tangan yang kanan. Kemudian adab yang berikutnya adalah ketika dia selesai menunaikan hajatnya dan akan keluar dari kamar mandi, maka dia mendahulukan kaki yang kanan. Ahsantum. Sebagaimana ketika dia akan masuk kamar mandi dia mendahulukan kaki yang kiri, maka setelah selesai menunaikan hajatnya dia mendahulukan kaki yang kanan ketika akan keluar kamar mandi. Kemudian dia berdoa, ghufranak, ya Allah aku memohon ampunanmu. As-su'alul awal, madza aqulu 'inda dukhulil khala'? Di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah madza aqul 'inda dukhulil khala'? Apa yang aku ucapkan ketika aku akan masuk ke kamar mandi? Ahsantum, barakallahu fikum. Aqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian soal yang kedua adalah ad-dukhul ilal khala yakunu birrijl madza? Apabila kita akan masuk ke kamar mandi atau WC, kita mendahulukan kaki yang mana? Ahsantum, barakallahu fikum. Kita mendahulukan kaki kiri dan tidak mendahulukan kaki yang kanan. Kita mendahulukan kaki yang kiri. Ad-dukhul ilal khala yakunu bi ar-rijl al-yusra. Yakunu bir-rijl al-yusra. Kemudian soal yang ketiga adalah hal atakallam athna qada'il hajah? Apakah diperbolehkan bagiku untuk berbicara saat buang hajat? Apabila ada telepon masuk, apakah boleh aku mengangkatnya untuk berbicara? Atau ada orang yang mengajak bicara dari luar kamar mandi, apakah boleh untukku untuk berbicara dengannya? Ahsantum, barakallahu fikum. Tidak sepantasnya bagi seseorang yang sedang menunaikan hajatnya untuk berbicara. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan, hal tersebut dibenci, yaitu perbuatan berbicara kepada orang lain saat buang hajat, kecuali dalam keadaan yang darurat. Kemudian soal yang keempat adalah bi ayyadin nunadhif makhrajal baul wal ghaid? Dengan tangan yang mana kita membersihkan tempat keluarnya kotoran? Ahsantum, barakallahu fikum. Kita membersihkan tempat keluarnya kotoran, kita menggunakan tangan yang kiri. Soal yang kelima adalah madza nastakhdim litanzif makhrajal baul wal ghaid? Apa yang kita gunakan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran? Ahsantum, barakallahu fikum. Nastakhdim alma awil manadil awil ahjar. Kita bisa menggunakan air, dan ini adalah yang paling pertama, yang paling diutamakan dan paling afdal. Apabila tidak tersedia air, maka kita bisa menggunakan tisu awil ahjar atau bebatuan. Kita bisa menggunakan bebatuan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran sebagai ganti apabila kita tidak mendapatkan air. Kemudian soal yang keenam adalah ayyu rijlin nuqaddim 'indal khuruji minal khala wa madza naqul? Kaki yang mana yang kita dahulukan apabila kita akan keluar dari kamar mandi, dan apa yang kita ucapkan setelah keluar dari kamar mandi? Ahsantum, barakallahu fikum. Nuqaddim ar-rijl al-yumna 'indal khuruj minal khala. Kita mendahulukan kaki kanan ketika kita keluar dari kamar mandi. Kemudian kita berdoa, ghufranak, ya Allah aku memohon ampunanmu. Kemudian berikut ini adalah adab-adab yang lain, adab qada al-hajah, adab membuang hajat. Yajibu 'alal muslim 'inda qada'i hajatihi an yaf'ala ma yali. Wajib atas seorang muslim saat menunaikan hajatnya agar dia melakukan hal berikut ini. Yang pertama adalah yajtanib istiqbal al-qiblah wastidbaraha hala qada'il haja fi ghairil bunyan. Dia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya saat dia menunaikan hajatnya di tempat yang lapang. Apabila dia berada di dalam ruangan atau di dalam suatu bangunan, hendaknya dia juga tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, namun di tempat yang lapang. Lebih lagi
dia tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya saat dia tidak berada di dalam ruangan. Kemudian adab yang kedua adalah yastatiru an anzarin nas inda qada'il hajah. Hendaknya dia menutupi dirinya dari penglihatan manusia saat menunaikan hajatnya. Kemudian adab yang berikutnya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan, la yatakallam inda qada'il hajah. Dia tidak berbicara dan tidak berbincang dengan orang lain saat menunaikan hajatnya. Yang keempat adalah la yadkhulu ma'ahu inda qada'il hajah mushafan aw ma fihi dzikrullah. Hendaknya seseorang apabila dia akan menunaikan hajatnya masuk ke dalam kamar mandi, dia tidak membawa bersama dirinya Quran, mushaf Al-Quran ataupun sesuatu yang ada padanya nama Allah sebagai bentuk pengagungan terhadap nama Allah dan Al-Quran. Dan juga termasuk adab dari buang hajat adalah dia tidak menunaikan hajatnya pada tempat-tempat berikut ini. Yang pertama adalah adzillun nafi', yaitu di bawah teduhan. Dia tidak menunaikan hajatnya di situ, tidak buang air di bawah teduhan. Kemudian dia juga tidak diperbolehkan menunaikan hajatnya, tidak diperbolehkan buang air di jalan. Tariq an-nas, tidak diperbolehkan buang air di jalan. Yang ketiga adalah alma alladzi la yajri, tidak diperbolehkan baginya untuk buang air kecil ataupun buang air besar di air yang tidak mengalir. Juga tidak diperbolehkan baginya untuk buang air kecil maupun buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Dan al-hikmah min tahrimi qada'il haja fi hadhil amakin, hikmah dari dilarangnya menunaikan hajat, buang air kecil maupun buang air besar pada tempat-tempat ini adalah yang pertama husulud darar linnas. Orang-orang akan merasa terganggu seperti saat seorang ingin berteduh dan kemudian dia mendapati kotoran, maka dia akan merasa terganggu dan tidak bisa berteduh di dalamnya. Dan juga apabila dia akan melewati jalan yang penuh dengan kotoran, maka dia akan mencari jalan yang lain. Dan itu adalah perkara yang memadaratkan manusia. Juga apabila dia ingin mengambil air minum atau menggunakan air dan di situ terdapat kotoran sehingga dia tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Dan juga apabila dia ingin duduk di pohon yang berbuah dan dia mendapati kotoran, tentu dia tidak dapat memanfaatkan pohon yang sedang berbuah tersebut dikarenakan ada kotoran di bawahnya. Dan ini adalah perbuatan yang memadaratkan orang-orang, yang memadaratkan manusia dan hal yang mengganggu manusia. Kemudian yang kedua adalah intisyarul amrad war rawaihil karihah. Hal tersebut akan menyebabkan tersebarnya berbagai macam penyakit karena berkurangnya sanitasi dan juga akan menyebabkan bau yang tidak sedap yang akan keluar dari tempat tersebut. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan, apabila kita akan membersihkan tempat keluarnya kotoran, maka kita harus menggunakan tangan kiri. Dengan menggunakan apa? Ahsantum barakallahu fikum. Bisa dengan menggunakan air, yaitu yang dinamakan dengan al-istinja. Dan apabila kita tidak mendapati air, kita tidak bisa melakukan istinja, maka agama Islam memberikan keringanan kepada kita untuk kita melakukan istijmar, yaitu menggunakan yang lain sebagai pengganti air. Bisa dengan tisu maupun dengan batu-batuan. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari al-istinja dan al-istijmar. Jadi mal farqu bainal istinja wal istijmar? Apa perbedaan antara istinja dan istijmar? Al-istinja adalah ghaslu makhrajil baul wal gha'id bil ma'i hatta tazulan najasah. Jadi al-istinja adalah mencuci tempat keluarnya kotoran dengan apa? Dengan air sampai hilang najis tersebut. Kemudian al-istijmar adalah mashu makhrajil baul wal gha'id bil ahjar awil manadil hatta tazulan najasah. Adapun istijmar adalah mengusap tempat keluarnya kotoran dengan apa? Dengan bebatuan atau dengan tisu sampai hilang najis tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang al-asya allati yahrumul istijmar biha. Jadi ada beberapa hal yang kita dilarang untuk beristijmar.
Kita dilarang untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan hal tersebut. Apa hal tersebut? Yang pertama adalah al-waraq alladhi fihi dzikrullahi azza wa jal. Kertas yang terdapat padanya nama Allah azza wa jal pada kertas tersebut. Kita dilarang untuk menggunakannya sebagai alat untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran, dikarenakan hal tersebut merupakan penghinaan dan tidak menghormati nama Allah azza wa jal. Kita diharuskan untuk menghormati nama Allah azza wa jal dan mengagungkannya. Kemudian yang kedua adalah al-'idham, yaitu tulang. Kita dilarang untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan tulang. Kemudian yang ketiga adalah ar-rawth, wa huwa fadalatul hayawanat, yaitu ar-rawth adalah kotoran yang telah mengering sehingga menyerupai bebatuan. Dan apabila kita mendapati hal tersebut, kita dilarang untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran kita dengan ar-rawth. Kita dilarang untuk membersihkan kotoran dengan kotoran yang sudah kering. Kemudian pembahasan berikutnya adalah yajuzul iqtisar 'ala al-istijmar bi syartaini huma. Kita dibolehkan untuk mencukupkan diri dengan istijmar dengan dua syarat, yaitu yang pertama an yamsah al-makhraj thalatha masahatin munqiyatin fa akthar. Yang pertama adalah kita mengusap tempat keluarnya kotoran dengan minimalnya 3 kali usapan yang bersih, ataupun bisa lebih dari 3 kali usapan, dan tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Kemudian yang kedua adalah alla yantashiral baul awil gha'id an makhrajih fa in hasala dzalika fayaghsiluhu bil ma'. Syarat yang kedua adalah tidak tersebarnya kotoran tersebut dari tempat keluarnya. Apabila kotoran tersebut mengenai tempat yang lain, mengenai anggota tubuh yang lainnya, atau mengenai pakaiannya, maka tidaklah bisa dibersihkan melainkan dengan air. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci. Athnallahu subhanahu 'alal mutatahhirin. Orang yang senantiasa bersuci dipuji oleh Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai dan mencintai orang yang senantiasa bersuci. Kemudian di sini ada pertanyaan, malladzi yajibu fi'luhu ba'dal faraghi min qada'il hajah. Apa yang harus dilakukan setelah selesai menunaikan hajat? Ahsantum barakallahu fikum, tanzif makhrajal baul sawa'an bil istinja awil bistijmar hatta tazulan najasah. Yaitu kita membersihkan tempat keluarnya kotoran bisa dengan al-istinja ataupun dengan al-istijmar sampai hilang kotoran tersebut, sampai hilang najis tersebut. Dan ini adalah sebagian dari adab-adab qada'il hajah. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.